Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Khairunisa. Saya berasal dari Prodi S1 Kebidanan Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Ini merupakan video perdana saya di YouTube channel ini. Di video pertama ini, saya akan membahas tentang contoh Pancasila sebagai sumber etika dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Mari kita lihat. Nah, etika. Pasti di sini kita sering dan pernah mendengar kata etika. Apa sih etika itu? Etika berasal dari bahasa Yunani yang yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Timbul dari kebiasaan adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Next. Pancasila sebagai sistem etika, di samping merupakan way of life bagi bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat. Sebagai peserta didik, mahasiswa di masyarakat ilmiah akademik yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah. Sebab, keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri, sehingga menjadikan dunia ilmiah hampa tanpa nilai atau value free. Next. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral akademis. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang Pancasila melalui berbagai sikap yang positif seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan lainnya. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai ini membentuk perilaku manusia di Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Contoh Pancasila sebagai sumber etika dalam kehidupan sehari-hari, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu manusia di Indonesia percaya dan takwa kepada Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia banyak sekali agama, di mana di negara-negara lain itu tidak jarang seperti Indonesia. Ya, toleransi yang tinggi sangat diperlukan di sini. Ya, di sini sebagai umat beragama dan sebagai warga negara Indonesia wajib baginya untuk saling memiliki Tuhan. Karena jarang juga di Indonesia orang yang ateis. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antar para pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Di antara banyaknya agama di Indonesia, pasti banyak konflik yang terjadi. Dan oleh karena itu, kita harus hidup rukun dan menghindari permasalahan dan sehingga kita tidak bercerai-berai. Yang selanjutnya, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Lalu, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kalau seandainya kita Islam, teman kita Kristen, kita tidak boleh memaksa teman kita itu untuk masuk ke dalam Islam atau dia memaksa kita untuk masuk ke ajarannya. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
yaitu yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antar sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap hormat dan menghormati bekerja sama dengan bangsa lain. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Yang pertama, menempatkan persatuan kesatuan kepentingan, keselamatan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang bernika tunggal ika. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, sebagai warga negara wajib mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, dengan itikat yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah. Yang keenam, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang ketujuh, putusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keenam, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Yang ketujuh, tidak bersikap boros. Yang kedelapan, tidak bergaya hidup mewah. Yang kesembilan, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang kesepuluh, suka bekerja keras. Yang kesebelas, menghargai hasil karya orang lain. Dan yang kedua belas, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Baiklah, hanya itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe.